Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nur Hafifah, NIM 22410102009 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Nah, di sini di videoku kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas di AB, yaitu tentang analisa algoritma rekursif 2. Nah, untuk latihan yang pertama itu yang A, buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku KN didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5, nilai U1 ditentukan 1. Untuk yang B, buat pohon rekursif untuk U5, yang C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya, yang D, tentukan basic operation-nya, yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case, dan yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai CN. Nah, untuk yang G, cari persamaan langsung CN. Nah, kita langsung saja untuk soal yang A untuk membuat algoritma rekursifnya. Nah, di sini terdapat UN sama dengan UN min 1 plus 2N, di mana algoritma rekursifnya ini algoritma rekursif 1 dengan parameter N. Nah, algoritma untuk menghitung secara rekursif nilai dari suku KN dari UN sama dengan UN min 1 plus 2N. Untuk inputnya sendiri adalah N, dan untuk outputnya adalah nilai UN. Nah, apabila N sudah mencapai 1 atau sama dengan 1 atau sudah mencapai base case-nya, maka akan mereturn 1. Nah, tetapi ini akan mengembalikan fungsi rekursif dengan parameter yang berbeda, yaitu N-1 ditambah 2 dikali N. Nah, N-nya itu sendiri adalah jumlah base case-nya. Dan rekursif 1 ini merupakan nilai yang diambil dari parameternya. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat pohon rekursif U5. Nah, di sini, dari U5 ini dapat kita jabarkan menjadi U4 plus 10. Nah, di mana 10 ini kita dapat jabarkan 2 dikali 5. Nah, untuk U4-nya sendiri ini turun dan dapat kita jabarkan menjadi U3 plus 8, di mana 8 ini itu 2 dikali 4. Nah, untuk U3-nya sendiri dapat dijabarkan menjadi U2 plus 6. 6-nya ini 2 dikali 3. Sedangkan U2 turun dan dapat dijabarkan menjadi U1 plus 4. Nah, ini 2 dikali 2. Nah, sedangkan U1-nya sendiri ini adalah merupakan base case-nya, yaitu merupakan 1. Lalu kita substitusikan, jadi 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 tambah 8 itu 19. Nah, 19 tambah 10 hasilnya 29. Nah, ini merupakan hasil dari pohon rekursif U5. Yang selanjutnya adalah yang C, metrik input yang dibutuhkan adalah N, di mana N menentukan batas akhir dari algoritma rekursif 1 dengan parameter N. Nah, yang D untuk basic operation-nya, yaitu adalah dari operasi terdalam algoritma rekursif 1 dengan parameter N adalah if N sama dengan 1, di mana operasi tersebut dilakukan dalam setiap fungsi rekursif. Untuk yang E, dalam algoritma rekursif 1, parameter N, itu tidak dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case, karena algoritma rekursif 1 ini, berapapun input yang dimasukkan, maka algoritmanya itu akan tetap dijalankan hingga mencapai base case-nya. Maka dari itu, algoritma rekursif 1 ini merupakan selalu worst case.
Nah, untuk rumus recurrent relation dari fungsi ini itu adalah perulangan yang terjadi dalam rekursi ini atau sebanyak apa fungsi akan dijalankan. Nah, untuk rumusnya yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1. Yang selanjutnya yang G yaitu persamaan langsung Cn yang dapat diperoleh dari penjabaran recurrent relation pada nomor F. Berikut adalah Cn dari soal ini. Nah, untuk yang pertama, kita itu mencari persamaan umumnya dengan kita mensubstitusikan ini dengan kita sudah mencari N1, N2, dan N3-nya. Nah, lalu didapatkan secara umum jika bila ditambahkan dengan 1, nah, N-nya itu akan dikurangi dengan 1. Nah, bila ditambahkan dengan 2, maka N-nya itu dikurangi dengan 2. Dan bila ditambahkan dengan 3, maka N-nya dikurangi dengan 3. Maka akan didapatkan persamaan umum Cn sama dengan I plus Cn min I. Di mana I-nya ini merupakan bilangan bulat integer, sedangkan yang I yang ini itu merupakan bilangan bulat integer juga. Nah, lalu kita substitusikan ke C1, di mana Cn sama dengan I plus Cn min I. Nah, Cn sama dengan I plus 1. 1 ini merupakan C1. Ini menggunakan rumus 2. Nah, lalu kita substitusikan nilai N min I sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat artikan bahwa C N min I itu sama dengan C1. Jadi, jika 1 itu sama dengan N min I. Dimana kalau kita substitusikan itu I sama dengan N min 1. Lalu untuk yang selanjutnya, substitusi nilai N, nilai I sama dengan N min 1 ke rumus 2. Kita masukkan ke sini. Jadi, Cn sama dengan I plus 1, Cn sama dengan I-nya sendiri yaitu N min 1 plus 1, ini berarti coret habis. Jadi hasilnya adalah ini. Cn sama dengan N. Nah, kita lanjut ke latihan 2. Latihan 2 ini untuk yang A, buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku KN didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U-2, misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurangi 6 dikali 5. Nilai suku U1, suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, untuk yang B, buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat, lalu yang C tentukan metrik untuk ukuran inputnya, yang D tentukan basic operation-nya, yang E jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, untuk yang 6, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Lalu yang terakhir yaitu G, yaitu persamaan langsung untuk Cn. Selanjutnya yang nomor 2, untuk yang A kita mencari algoritma rekursifnya. Dengan soal UN sama dengan 5 dikali UN min 1 dikurangi 6 dikali UN min 2. Nah, sama seperti tadi kita mencari algoritma rekursif untuk 2N dengan parameter N. Nah, tujuannya adalah algoritma ini untuk menghitung secara rekursif nilai suku KN dari UN sama dengan 5 dikali UN min 1 dikurangi 6 dikali UN min 2. Nah, untuk input dan outputnya sama, yaitu merupakan inputnya bernilai N, dan untuk outputnya itu akan mengembalikan nilai berupa UN. Nah, di sini terdapat dua perulangan, yaitu if dan else if, di mana dalam soal ini tuh terdapat dua suku. Jadi terdapat dua base case juga, yaitu suku untuk yang UN-1 atau U1 dan UN-2 atau U2. Nah, jika N sama dengan 1, maka akan mereturn 0. Nah, jika N atau U2 itu sama dengan 2, maka akan mereturn 1.
Lalu akan mengembalikan nilai sama seperti di soal dengan 5 dikali rekursif 2 dengan parameter n-1 dikurangi dengan 6 dikali rekursif 2 dengan parameter n-2. Yang selanjutnya kita mencari pohon rekursif untuk U4. Nah, di sini kita bisa lihat untuk U4-nya sendiri, penjabarannya itu adalah 5 dikali U3 min 6 dikali U2. Nah, di sini kita membutuhkan suatu else, yaitu untuk U3-nya sendiri, kita jabarkan menjadi 5 dikali U2 min 6 dikali U1. Nah, untuk U2-nya sendiri, itu bernilai 1. Dan untuk nah, bernilai 1. Jadi di sini 5 dikali dengan 1, yaitu 5. Nah, dikurangi U1 itu bernilai 0. Ini ya, bernilai 0. Jadi untuk 6 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke atas menjadi U3-nya itu hasilnya 5. Jadi 5 dikali 5. Nah, lalu di sini dikurangi 6 dikali U2. Nah, untuk U2-nya itu sendiri yaitu base case-nya yaitu sama dengan 1. 6 dikali 1. Lalu untuk hasilnya, nah 25, 5 kali 5, 25. 25 dikurangi 6, yaitu 19. Nah, untuk hasil dari U4-nya sendiri itu, pohon rekursifnya itu sama dengan 19. Kita lanjut ke yang C, yaitu untuk metrik input yang dibutuhkan adalah N, di mana N itu menentukan batas akhir dari algoritma rekursif 2 ini. Semakin besar N, itu maka perulangannya akan semakin panjang. Nah, untuk yang D, basic operation dari operasi dalam algoritma rekursif 2N ini adalah if N sama dengan 1, di mana operasi tersebut dilakukan dalam setiap fungsi rekursif. Nah, kita juga bisa masukkan itu else if N sama dengan 2 ke dalam basic operation dikarenakan di sini kita mempunyai dua base case, yaitu untuk U1 dan U2. Nah, lanjut ke yang E, dalam algoritma rekursif ini tidak dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Karena algoritma ini tuh akan memasukkan beberapa input yang dibutuhkan untuk menjalankan hingga mencapai base case-nya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang F, itu rumus recurrent relation dari fungsi ini itu adalah sebanyak apa fungsi akan dijalankan. Jadi rumusnya itu Cn sama dengan Cn-1 plus Cn-2, di mana Cn-1 ini itu akan melakukan perulangan sebanyak apa sehingga dia itu bisa menghasilkan Un-1. Begitu juga sebaliknya dengan Cn-2 itu akan melakukan perulangan sebanyak sehingga dia itu bisa mencapai Un-2. Selanjutnya yang G, yaitu persamaan langsung dari fungsi ini itu sama dengan rumus dalam mencari bilangan Fibonacci yang dimulai dari U2, di mana U1-nya itu sama dengan 1 dan U2 sama dengan 1. Nah, dalam persamaan ini itu tidak ada persamaan langsungnya, karena dalam bilangan Fibonacci itu hanya penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi, untuk gantinya saya akan mencari bilangan UN atau dari bilangan ini. Nah, untuk yang pertama, kita pindah ruas dan faktorisasi. Nah, kita pindah ruaskan bilangan ini itu menjadi 0, yaitu UN min 5 dikali UN min 1 dikurangi 6 dikali UN min 2 sama dengan 0. Nah, kita inisialisasikan menjadi UN ini R pangkat 2, 5 ini kita inisialisasikan menjadi min 5R, dan ini plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan R min 3 sama dengan dikalikan R min 2. Nah, ini kalau kita kali silang, itu akan menghasilkan bilangan yang ini.
Jadi untuk R-nya itu sama dengan 3 atau R sama dengan 2. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari A dengan eliminasi B, yaitu UN sama dengan A dikali 3 ditambahkan B dikali 2. Nah, untuk persamaan yang pertama itu UN bernilai 0 sama dengan 3, jari yang ini, 3 dikali A ditambahkan 2 dikali B untuk jari yang ini. Nah, untuk yang persamaan kedua itu UN bernilai 1, yaitu 9A plus 4B. Nah, kita eksekusi persamaan ini dengan 2 dikali persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. Nah, 2 dikali persamaan 1 itu 2 dikali 3 itu 6, 6A plus 4B. 4B. Ini menjadi 6A. Nah, lalu kita kurangkan dengan persamaan 2. 6A dikurangi dengan 9A, oh enggak, 0 dikurangi dengan 1 itu hasilnya min 1. Sedangkan 6A dikurangi dengan 9A itu hasilnya min 3A. Lalu 4B dikurangi plus 4B itu hasilnya 0. Jadi untuk hasil dari A yaitu sepertiga. Selanjutnya, mencari B dengan substitusi nilai A. Nah, di sini 0 sama dengan 1 plus 2B. Nah, 2B kita pindah ruaskan di sebelah kiri agar 0-nya ini hilang. Jadi 2B sama dengan min 1. Nah, untuk B-nya sendiri, itu sama dengan min setengah. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya, yaitu untuk A, itu bernilai sepertiga. Dan untuk ini A, dan untuk B itu bernilai min setengah. Nah, dari A dan B yang sudah kita dapatkan, itu kita masukkan ke rumus yang pertama, yaitu ini. Jadi kita mendapatkan ini, yaitu sama dengan UN sama dengan sepertiga kali 3N plus min 1/2 dikali 2 pangkat N. Nah, kita inisialisasikan ke U4, yaitu pohon rekursif yang sudah kita hitung tadi. Jadi U4 sama dengan sepertiga kali 3 pangkat N min setengah dikali 2 pangkat N. Lalu N-nya ini kita ganti dengan angka 4. Jadi sepertiga dikali 3 pangkat 4 dikurangi setengah dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini kita menghasilkan 3 di 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Ini coret ya. Jadi 3 pangkat 3 itu hasilnya 27 dan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jadi 27 dikurangi 8 itu hasilnya 19. Sama seperti hasil dari pohon rekursif 4. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.